다 집에서 보네. Halo guys, kembali lagi bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Nice yang dirilis tahun 2025. Jadi film Nice 2025 bercerita tentang pasangan yang pindah ke apartemen baru demi hidup tenang. Namun mereka terus diganggu suara misterius dari kamar atas yang ternyata kosong. Saat mencoba mencari tahu, mereka menemukan rahasia kelam di balik apartemen itu. Dan akhirnya terjebak dalam teror gaib yang mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpi buruk. Lalu seperti apakah kelanjutan dari filmnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur ceritanya. Selamat menikmati hanya di channel Misteri Tanpa Batas. Malam itu, Juhi tampak sibuk memasang peredam suara di langit-langit rumah barunya. Namun meski ia sudah berusaha, suara langkah kaki dari lantai atas masih terus terdengar. Dengan rasa curiga, Juhi meraih kameranya, mencoba menangkap bukti dari sumber suara itu. Ia berhenti sejenak, mendengar derap langkah yang samar-samar, lalu mengarahkan lensa kamera ke kaca jendela. Saat itulah bel telepon berdering. Juhi segera menjawab panggilan itu, lalu kembali melangkah sambil membawa kameranya. Keesokan paginya di sebuah pabrik, Juyung tengah bekerja. Salah seorang rekan memberi isyarat bahwa ada telepon untuknya. Ia pun buru-buru memasang alat bantu dengarnya dan memeriksa ponsel. Di sana, ia melihat beberapa panggilan tak terjawab. Ternyata itu dari detektif Kim yang memberi kabar mengejutkan. Juhi, adik Juyung, dilaporkan menghilang. Informasi datang dari perusahaan tempat Juhi bekerja. Tanpa menunda waktu, Juyung bergegas menuju apartemen sang adik. Sesampainya di depan pintu, ia mendapati sebuah tulisan misterius. "Aku mohon padamu." Jantungnya berdegup kencang saat mendorong pintu dan masuk. Pikiran Juyung pun kembali ke percakapan terakhir mereka. Ia ingat bagaimana Juhi sering mengeluh soal suara hantakan kaki di atas langit-langit. Suara itu menurut Juhi bukanlah kebetulan, seolah ada sesuatu yang sengaja membuatnya. Kembali ke masa kini, Juyung menemui Ki-hun, pacar Juhi, untuk membicarakan menghilangnya Juhi. Dengan keyakinan penuh, ia berkata bahwa Juhi bukanlah tipe orang yang akan pergi begitu saja tanpa kabar. Malam itu di apartemen sunyi, Juyung menemukan sesuatu yang penting. Ponsel Juhi ada di dalam tasnya, dalam keadaan mati. Ia segera menancapkan charger untuk mengisi daya. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Dari balik pintu terdengar suara seorang pria meminta agar pintu dibuka. Dengan hati-hati, Juyung mengintip dan mendapati seorang penghuni bernama Jung Sim, pria yang tinggal di lantai bawah. Jung Sim ternyata pernah menegur Juhi sebelumnya karena dianggap berisik, dan malam itu ia juga melakukan hal yang sama pada Juyung. Ia bahkan mengaku dirinya lah yang menaruh catatan kecil di pintu rumah mereka. 집에 아예 없었거든요. Kembali ke dalam, ponsel Juhi sudah menyala setelah diisi daya. Juyung mencoba menebak pin dengan berbagai kombinasi, tapi semuanya gagal. Matanya kemudian menerawang, teringat masa lalu. Saat orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan, Juhi orang menanggung luka di kakinya. Sementara Juyung sendiri kehilangan sebagian pendengarannya. Luka lama itu masih membekas hingga sekarang. Pagi harinya, Juyung mendatangi pos satpam apartemen. Ia melaporkan bahwa adiknya sudah menghilang beberapa hari. Satpam mengangguk, mengaku memang tak pernah melihat Juhi belakangan ini. Ia menambahkan satu hal yang membuat bulu kuduk Juyung meremang. Juhi sering bersikeras mencari tahu sumber kebisingan aneh yang selalu terdengar. Katanya sih, suara itu berasal dari kamar 604. Seketika, Juyung terdiam karena 604 tidak lain adalah unit rumah mereka sendiri.
Satpam sebenarnya ingin menceritakan sesuatu tentang kejadian beberapa bulan lalu, namun percakapan mereka terputus ketika seorang wanita datang dengan keluhan. Ia mengomel karena terganggu oleh suara baut yang jatuh dari ruang bawah tanah. Mereka pun segera pergi ke lokasi. Satpam membuka ruangan yang ternyata sudah lama dikunci. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak menusuk hidung. 그냥 둬요? 이 아파트 사람들은 코도 없... 오늘 청소하냐고 하더라고. 그래서 업체 불러. Tak lama ketua perkumpulan wanita apartemen datang. Ia berkata pembersihan ruangan ini akan menelan biaya puluhan ribu dolar dan menyalahkan para penyewa yang membuang sampah sembarangan. Salah seorang wanita lain membela diri, mengatakan bahwa dirinya baru seminggu tinggal di sini. Ia terlihat menyesal pernah menyewa unit di apartemen yang kondisinya ternyata seburuk itu. Malam itu setelah keluar dari pabrik, Juyung membawa seluruh barang-barangnya kembali ke apartemen. Ia memutuskan tinggal lagi di rumah mereka. Saat ia membuka lemari, pandangannya tertuju pada sebuah kotak kado ulang tahun lama yang dulu diberikan Juhi. Isinya adalah alat bantu dengar. Seketika ingatan masa lalunya menyeruak. Juhi bekerja kerasanya demi bisa membelikan alat itu untuknya. Tak hanya itu, Juhi selalu menyiapkan makanan untuk Juyung, merawat dan melindunginya. Ia memandang bolu kecil dengan tulisan tanggal 10 bulan 10. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Tanggal itu ia coba sebagai pin ponsel Juhi. Benar saja, ponsel berhasil terbuka. Dari sana ia menemukan sebuah nomor baru di riwayat panggilan terakhir. Lebih jauh, ia menemukan beberapa rekaman kebisingan yang Juhi simpan. Dengan ragu, Juyung memutarnya. Di sana terdengar suara-suara aneh, suara orang lain selain Juhi. Merasa lelah, Juyung memutuskan mandi. Saat ia memasang alat bantu dengar, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Ia mengangkatnya, dan betapa terkejutnya, suara di balik bel itu adalah Juhi. Sang adik terdengar meminta pintu segera dibuka. Namun seketika semuanya buyar, itu hanyalah mimpi. Juyung tersentak bangun. Beberapa waktu kemudian Ki-hun datang. Ia mengaku belum lama berpacaran dengan Juhi. Namun akhir-akhir ini Juhi tidak memberi kabar sama sekali. Ki-hun sampai berpikir buruk. Sampai akhirnya Juyung mendatangi kantornya dan memberitahu bahwa Juhi menghilang. Singkat cerita, mereka pun mendatangi kantor manajer apartemen. Di sana manajer bercerita bahwa beberapa waktu lalu Juhi sempat bertanya kepadanya, apakah pernah ada orang meninggal di apartemen itu. Pertanyaan itu membuat manajer teringat pada sebuah kejadian menyeramkan. Jadi beberapa bulan sebelumnya di kamar 604, seorang wanita mengalami hal-hal aneh. Ia sering mendengar suara-suara misterius dari dalam rumahnya. Bahkan wanita itu mengaku melihat sosok hantu di dalam gedung. Awalnya manajer mengira penghuni tersebut sudah tidak waras. Namun perlahan kabar tentang wanita itu menghilang sama sekali. Hingga suatu ketika bau busuk menyebar ke seluruh lorong. Saat diperiksa ternyata wanita tersebut gantung diri di kamar 604. Bayangan mengerikan itu langsung menyergap benak Juyung. Ia membayangkan selama ini setiap kali ia makan di meja rumahnya, tanpa sadar ada sosok yang tergantung di atasnya. Rasa ngeri menjalar, tapi ia berusaha menahannya. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Di depan pintu lagi dan lagi ada pesan ancaman. Juyung yakin catatan itu pasti ulah Jungsim dari kamar 504. Mereka segera masuk ke dalam. Kali ini Juyung langsung menghubungi detektif Kim untuk melaporkan kasus hilangnya Juhi, sekaligus tentang ancaman Jungsim yang menuduh mereka sebagai sumber kebisingan. Detektif lalu bertanya apakah kau benar-benar melihat Jungsim menempelkan kertas itu. Juyung terdiam, tidak bisa menjawab. Detektif kemudian berkata bahwa ia sudah memeriksa CCTV. Mendengar itu, Juyung buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah Juhi terlihat saat keluar dari apartemen? Namun jawaban detektif membuat darahnya berdesir dingin. Tidak ada. Apartemen tua ini hanya memiliki satu pintu masuk, dan Juhi sama sekali tidak terekam. 주인은 봤나요? 오래된 아파트라 CCTV가 저기 붙이는 것 같아요.
입을 찢어버린다면서 협박했다고요. 싸우가서 이 협박 쪽지 사실 있었지. 그렇게 할까요? Saat Ki-hun hendak pulang, bel apartemen tiba-tiba berbunyi. Yang muncul ternyata Jung-sim dari kamar 504. Dengan wajah tegang, Ki-hun mencoba menghadangnya. Begitu pintu dibuka, ia langsung bertanya dengan nada tajam, "Ada perlu apa kau?" Jung-sim menjawab dingin, "Ini peringatanku yang terakhir, jangan berisik lagi." Tanpa menunggu balasan, ia berbalik pergi. Namun Ki-hun memperingatkan Ju-young dengan serius jangan pernah lagi membukakan pintu untuknya. Sepertinya dia membawa senjata. Benar saja, setelah itu terlihat Jung-sim berjalan ke rumahnya. Dengan kasar, ia menusukkan sesuatu ke arah sandi pintu hingga berhasil terbuka. Beberapa saat kemudian Jo-young sedang menempelkan selebaran tentang hilangnya Ju-hee. Saat itu ia melihat seorang anak kecil berdiri menatap ke arah jendela gudang apartemen. Begitu anak itu pergi, Jo-young mulai memperhatikan ruangan yang ditunjuknya. Seorang penghuni apartemen menegurnya. Wanita itu bernama Jung-in. Mereka pun berbicara sebentar, membahas Ju-hee yang menghilang begitu misterius. 새 아파트 올린다고 해도 입주자 모집이 안... 주영... Malamnya ketika Jo-young menyikat gigi, tiba-tiba ia mendengar suara samar-samar memanggil namanya. Suara itu seolah datang dari dalam pipa wastafel. Namun ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi. Saat ia duduk di meja, tiba-tiba pintu apartemen terbuka dan di sana Ju-hee berdiri. Penampilannya berantakan, wajahnya pucat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Akhirnya kau pulang juga." Jo-young berlari memeluk adiknya erat-erat, namun Ju-hee justru mendorongnya, berkata dengan dingin, "Tidak usah sok peduli, aku tidak butuh itu darimu." Meski begitu, di balik ucapannya matanya menyiratkan kerinduan yang dalam. Ia mengaku sebenarnya sangat merindukan Ju-young dan juga ketakutan dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setelah itu Ju-hee segera masuk ke kamarnya. Tetapi ketika Ju-young membuka pintu, kamar itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Ju-young terperanjat, ternyata semua itu hanya mimpi. Ketika ia ke dapur, ponsel Ju-hee yang ia bawa menampilkan hasil perekaman pengenalan suara. Ada catatan menyeramkan yang tertangkap, tulisan darah, cabang kematian dan bahasa asing yang sulit terdeteksi. Jo-young terus berusaha mencari keberadaan adiknya, tapi rumah itu terasa semakin sunyi dan menakutkan. Saat ia berkeliling, ia melihat sekilas bayangan bergerak di ruangan suci. Degup jantungnya semakin cepat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara Jung-sim yang kembali mengancam. Ia berteriak-teriak menyuruh Jo-young diam sambil menenteng sebilah pisau. Tak mau kalah gentar, Jo-young mengambil pisau dari dapur untuk berjaga-jaga. Ia mengecek ruang cuci, berharap menemukan sesuatu, namun ruang itu kosong. Sepi saat ia mengintip keluar pintu, Jung-sim sudah tidak ada di sana. Ternyata di lantai bawah, Jung-sim masih mendengar suara langkah kaki berisik dari atas kepalanya. Rasa frustasinya makin menjadi-jadi. Ia segera naik lagi, bertekad menemukan sumber kebisingan itu. Di lorong apartemen, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok itu menghilang begitu saja. Lampu di belakangnya menyala sendiri, padahal tidak ada seorang pun di sana. Wajahnya pucat, pikirannya semakin kacau. Pagi harinya saat Jo-young terduduk lemas di rumah, ia mendengar sirena polisi dari luar. Ia segera turun dan mendapati kerumunan penghuni apartemen. Pemandangan mengerikan tersaji. Jung-sim, penghuni lantai 5, dikabarkan melompat dari lantai 7 hingga tewas mengenaskan. Jo-young yang melihatnya langsung mual dan muntah. Saat detektif Kim datang, Jo-young buru-buru berkata bahwa pria itulah yang sebelumnya mengancamnya dengan pisau. Ia mencurigai Jo-hee mungkin berada di rumah Jung-sim, lalu meminta detektif segera memeriksa. Kim pun memanggil petugas untuk mengecek unit tersebut, namun hasilnya nihil, tidak ada siapapun di dalam.
Meski begitu, Juyung yakin kematian Jungsim bukanlah kecelakaan biasa. 아주 지랄을 한다 지랄을 해. 나 심증만으로만 몰아붙이시면 그 아무도 책임지지. Namun ketua perkumpulan penghuni yang mendengar ucapannya langsung menuduh Juyung bicara ngawur. Menurutnya orang-orang yang tinggal di kamar 604 memang selalu aneh, baik pria yang pernah penghuni sebelumnya maupun wanita yang ditemukan gantung diri. Ketua bahkan mengancam jika Juyung terus membuat keributan, ia tidak akan tinggal diam. 더 소란 피우면 그땐 진짜 가만 안 있을 거니까. 그니까 도대체 Tak menyerah, Juyung lalu mendatangi kamar 804 tempat Jung In tinggal. Jung In menyambut dengan ramah dan mempersilahkan masuk. Di dalam, Juyung melihat foto Jung In bersama putrinya. Tiba-tiba ia sempat melihat bayangan anak kecil berlari dan Jung In tersenyum berkata bahwa itu memang putrinya. Pembicaraan pun beralih. Juyung ingin tahu lebih jauh tentang ketua perkumpulan apartemen. Jung In menjelaskan bahwa ketua tinggal di unit sebelah sehingga ia menyarankan agar mereka berbicara lebih pelan. Dengan ragu, Juyung akhirnya bertanya tentang pria dan wanita yang dulu bermasalah di apartemen. Jung In lalu menunjukkan sebuah foto lama, potret perkumpulan penghuni pada tahun 2022. Dari sana ia menunjuk sosok mantan ketua penghuni yang tinggal di kamar 704 sekitar setahun lalu. Ternyata pria dari kamar 604 pernah menuduh ketua tersebut sebagai penyebab kebisingan. Ketika ketua membuka pintu untuk membela diri, pria 604 itu malah menyerangnya dengan palu. Ketua yang panik sempat mengetuk-ngetukkan lantai dan dinding, berharap ada yang mendengar teriakannya, namun sia-sia, hingga akhirnya ia mati di sana. Semua penghuni kompak menutup kasus itu, takut jika rekonstruksi ulang menyebabkan apartemen mereka ditutup. Setelah insiden itu, pria 604 menghilang tanpa jejak. Jung In lalu menatap Juyung dan bertanya pelan, kalau begitu menurutmu apa alasan pria dari 504 mati begitu tragis kemarin? Juyung terdiam, tidak bisa menjawab. Yang jelas kini ia makin penasaran tentang siapa yang menepati kamar 704 saat ini. Juyung terkejut saat tahu kamar nomor 704 yang disebut Jui sebagai sumber kebisingan ternyata kosong. Ia lalu menghubungi Ki-hun untuk menyelidiki kasus pembunuhan tahun 2022 yang terjadi di kamar itu. Setelahnya, ia menemukan kertas misterius bertuliskan namanya di kamar 504. Keesokan harinya saat membagikan selembaran tentang Juhi, Juyung marah melihat para penghuni lebih peduli pada kondisi gedung daripada hilangnya adiknya. 그렇게 안탈 건축에 미쳐가지고 사람들이 서로 죽이든지 진짜 미쳤는지 보여줘? 재건축이 Keributan pun terjadi hingga Ki-hun menenangkannya dan mengungkapkan adanya ruang tersembunyi di apartemen. Bersama Juyung, Ki-hun masuk ke gudang bawah tanah yang penuh dengan sampah dan menemukan lorong dengan 2 pintu. Mereka berpencar. Juyung menemukan buku gambar yang merefleksikan masa lalunya. 너 때문이야. Sementara Ki-hun menemukan bukti mengerikan terkait kasus lama. Ki-hun menemukan foto pria pembunuh tahun 2022. Namun setelah itu, ia berubah aneh dan membuat Juyung ketakutan hingga melarikan diri. Tak lama, Juyung terbangun di sebuah kamar dengan tubuh penuh perban, dirawat oleh ketua apartemen dan putranya, Yunwo. Dari percakapan terungkap bahwa putri Jung In sebenarnya sudah lama meninggal, meski Juyung yakin sempat melihatnya. Yunwo memperingatkan Juyung agar tidak kembali ke gudang dan menyinggung bahaya dari suara-suara yang tidak seharusnya terdengar. Tak lama kemudian kabar mengejutkan datang. Ki-hun ditemukan tewas di gudang, membuat Juyung terpukul karena Ki-hun adalah kekasih adiknya. Detektif Kim lalu menunjukkan rekaman terakhir Ki-hun yang memperlihatkan sosok pembunuh. Meski Kim menegaskan tidak ada ruangan tersembunyi, Juyung yakin masih ada pintu baja misterius di dalam apartemen. Juyung nekat masuk kembali ke apartemen dan menemukan pintu baja yang membawanya ke lorong gelap.
Di sana ia mendapatkan kamera milik Juhi yang merekam momen saat Jung In mengurung putrinya dengan lilin-lilin dan bertekad melindungi anaknya dengan cara membunuh penghuni lain. Saat itu Juyung akhirnya menemukan Juhi yang masih hidup, terikat dan penuh luka. Namun Jung In datang, Juyung segera menyembunyikan adiknya dan menghadapi Jung In sendiri. Dalam konfrontasi menegangkan, Jung In mengaku bahwa dialah yang membunuh ketua lama demi anaknya. Meski putrinya sudah lama meninggal, ia tetap percaya anak itu masih hidup. Bahkan Juyung sendiri pernah melihat sosoknya. Jung In lalu menyerangnya dengan palu, tapi Juyung berhasil melawan meski ketegangan belum berakhir. Dalam tangisnya Jung In bercerita, dulu ketika ia membiarkan Yena bermain di luar, sebuah truk melaju kencang dan menabrak anaknya. Sejak saat itu ia menyalahkan seluruh penghuni apartemen yang selalu menimbulkan kebisingan. Baginya suara-suara itu adalah biang kematian Yena. Ia juga menyimpan kebencian pada ketua lama, juga pada Juhi, adik Juyung yang dianggap mengusik kebahagiaannya bersama putrinya. Ia menangis terseduh, meyakinkan bahwa sebenarnya ia tak bermaksud membunuh mereka. Juyung menatapnya dengan tatapan getir. "Adikku belum mati," katanya tegas. Ia pun berlari sekuat tenaga, dikejar oleh Jung In yang masih meronta dengan amarah dan keputusasaan. Saat ia hampir berhasil keluar, Jung In sempat mencegahnya dan berteriak minta tolong. Namun Juyung berhasil menutup pintu baja itu rapat-rapat. Dari balik pintu terdengar suara Jung In menggedor, hingga akhirnya jeritan itu bercampur dengan bisikan gaib. Sosok hantu ketua lama muncul dan menyeret Jung In ke dalam kegelapan, menghabisinya di ruangan terkutuk itu. Dengan napas terengah, Juyung segera kembali ke tempat di mana Juhi bersembunyi. Namun adiknya tak ada. Ia panik memanggil nama adiknya, hingga akhirnya Juhi keluar perlahan dari persembunyiannya. Juyung langsung memeluknya erat, berjanji tak akan melepaskannya lagi. Ia kemudian melepas alat bantu dengarnya dan berkata agar Juhi jangan pernah mendengarkan suara apapun lagi. Namun di kejauhan suara gedoran kembali terdengar, suara Jung In yang menghantam pintu baja, sama seperti yang dulu ia lakukan pada ketua lama. Beberapa hari setelah kejadian, seorang wanita datang menghampiri Juyung. Ia mengatakan baru saja menempati apartemen itu. Saat berbincang, Juyung meyakinkan kalau ia tinggal bersama adiknya. Ia bahkan menunjuk ke dalam kamar untuk memperlihatkan keberadaan Juhi. Namun wanita itu kebingungan karena ia sama sekali tak melihat siapapun di dalam ruangan. Meski diliputi rasa aneh, wanita itu tetap tersenyum dan menyerahkan sebuah kue sebagai tanda perkenalan dari tetangga baru. Tapi sebelum pergi, ia mengeluhkan sesuatu. Kamar 804 di atasnya selalu menimbulkan suara bising setiap malam. Juyung menatapnya sebentar, lalu menjawab singkat, menyuruhnya untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya di apartemen tua seperti ini, semua orang bisa saja saling mendengar kebisingan satu sama lain. Dan singkatnya itulah tadi ya guys, film yang berjudul Noise yang dirilis tahun 2025. Semoga kalian bisa terhibur. Ditunggu ya kelanjutan film berikutnya, dan sampai jumpa kembali.